Dan buku-buku yang memang al-faqir diperintahkan oleh Syekh Naisir untuk membacanya adalah buku-buku mereka semua. Karena dalam tasawuf dan terutama Thariqah Syadziliyah akhirnya menjadi sebuah tren metode bahwa di dalam Syadziliyah mempraktekkan metode tarbiyah dengan dua cara. Mau mentaslik, membawa murid untuk melakukan suluk ini, tetapi juga dirangsang atau diterapi oleh pengalaman ahli aswaq, ahlillah. Sehingga apa yang dilalui oleh jiwanya dalam melakukan suluk ini dibantu dengan mendengarkan pengalaman rohani mereka, diharapkan mudah-mudahan perjalanannya lebih cepat daripada yang dilalui secara biasa. Paham gak? Itu gunanya kenapa kita membacakan buku-buku pengalaman mereka. Maka banyak orang yang mengatakan, untuk apa belajar tasawuf? Orang-orang akademis itu dia membaca buku tasawuf. Buku ini ketika membaca buku Ibnu Arabi, Fatahadha iratul abd ila iradatillah fadhahabal isnain. Ketika bersatu iradah seorang hamba dengan iradah Tuhannya, maka hilanglah dua. Dia katakan ini syirik, dia mengaku Tuhan. Zindiq. Karena dia mengatakan saya dan Allah itu dalam taraf tertentu orang bisa merasakan bahwa dia ada dua, yang satu. Lalu dia mengatakan itu syirik loh. Ente mengatakan la ilaha illallah, yang la wujuda illallah, la ma'buda illallah. Loh, itu apa artinya? Sekarang la ilaha ini nyala-nyala fil jenis. Tidak ada ilah yang ditaklih. Artinya ilah, tidak ada kekuatan yang kita melakukan untuk sesuatu yang kita anggap agung ini. Maka jika kita melakukan sesuatu karena ada yang lain selain Allah yang agung, berarti kan dan banyak di Al-Quran, walillahil masyriq wal maghrib. Kalau masyriq maghrib milik Allah. Allah mengatakan khalaq, artinya Allah menciptakan. Bicarakan konsep ciptaan itu macam mana. Dan seterusnya. Zahabal isnain. Enggak ada dua kekuatan, yang ada cuma satu kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak illa minallah, tapi illa billah. Kalau la haula wala quwata illa minallah mungkin berarti ada dua kekuatan. Tapi yang menang kekuatan dari Allah. Tapi di situ dikatakan la haula wala quwata illa billah. Kekuatan dan daya apapun berdiri dengan Allah, terjadi dengan Allah. Kan berarti tidak ada dua itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Yang berkehendak sebenarnya Allah. Nah, ini mereka tidak punya pengalaman karena tidak diamalkan. Orang sufi mengamalkan amal adalah penyertaan rohani ke dalam aktivitas zahir. Rohani tidak akan beserta
Kalau dia merasa ada, kan terusnya begitu. Ini tasawuf. Agar kita tahu ketika kita memahami ini kita tidak bincang tentang masalah zahir, masalah fisikal, tapi masalah ruhani. Ketika misalnya buku ini mengatakan, misal dalam dunia cinta misalnya, ada tulisan jika engkau tak percaya belalah dadaku. Ini bukan bincang apa pisau, ya, terus pedang, merobek, mengoperasi, bukan. Ini ruhani. Maknanya adalah aku betul-betul cinta. Bukannya makna zahir membelah dada. Sejumlah buku tasawuf dipahami berdasarkan alam rohani. Tinggalkan manusia rohani, bukan fisikal. Orang yang disuruh meninggalkan manusia secara zahir, dia banyak dekat dengan manusia. Karena kalau tidak, bagaimana meninggalkan kalau dia tidak dekat? Perkataan tinggalkan manusia ini realistis, karena orang tidak dapat meninggalkan pergaulan, interaksi kepada sesama. Namun lakukanlah karena Allah, bukan karena mereka. Berarti tinggalkan. Seperti misalnya dua orang saudaranya sering mengganggu saudaranya. Sudah, tinggalkan saja dia. Artinya bukan ditinggalkan dalam arti orangnya, tetapi biarkan saja, lupakan di hati. Dengan begitu maka segala interaksi yang terjadi tidak akan menyengsarakan dia. Nah, karena orang sengsara, karena apa? Karena dia menganggap kekuatan itu banyak. Coba kalau kekuatan itu kita pusatkan kepada Yang Maha Esa, maka kita menyambut semua tampilan dari yang banyak yang namanya manusia ini tidak akan menyengsarakan kita dan tidak akan membuat kebahagiaan baru, tetapi kebahagiaan itu datang dari Allah, susah dan senang. Bukankah iman akhirnya adalah khairihi wa syarrihi minallah? Itu yang dimaksud tasawuf. Ini jelas. Jadi kita jangan ikut melakukan kesalahan seperti yang dilakukan kesalahan itu oleh saudara-saudara kita yang mengaku salah, yang memisahkan referensi rohani yang sebetulnya bersambung sampai hari ini, tidak terputus. Mereka yang memutus. Baik, kita masuk ke soal pertama. Hari ini kita satu soal saja. Dan diharap besok beli buku ini kita mulai baca sedikit, insya Allah. 3 buku nggak apa-apa kan? Oh, ada yang putus. Tapi kita mengulang, kita baca satu soal, 2 soal kita setelah itu. Soalnya yang soal kedua ini panjang. Khair insyaallah. As-soal awal, soal yang pertama apa yang ditanyakan oleh jin? Sa'aluni an sabab alladhi akhraja ghaliba mukallafi al-khalqi min syuhudi tanzihil haq al-mutlaq ila wukufihim ma'a tashbih. Mereka bertanya kepada aku, jin, tentang apa? Tentang sebab yang mengeluarkan kebanyakan para mukallaf makhluk. Apa sih yang mengeluarkan kebanyakan makhluk ini, yang mukallaf, yang ditaklif, mengeluarkan dia dari mana ke mana? Ya kan? Dikeluarkan kan dari sini kepada situ kan? Dari tempat ini ke tempat itu namanya. Apa sebabnya orang cenderung ke sini, tidak dapat mempertahankan ini? Apa sebab kebanyakan makhluk itu keluar dari syuhud, penyaksian. Penyaksian terhadap apa? Terhadap tanzih,
Pembersihan, penyucian Allah secara mutlak. Allah perlu sebabkah untuk memberi sesuatu? Nah, Allah perlu bantuan tak untuk melakukan sesuatu? Perlu anak, perlu istri, perlu orang tua? Tak perlu. Perlu sebab tak? Ini syuhud ruhani. Bukan berarti kita sakit tak payah pergi ke dokter, kita diam saja. Bukan. Kita pergi ke dokter itu ibadah, karena Allah suruh. Tetapi ruhani kita tanzih. Bukan dokter yang bagi sembuh Allah, bukan obat pun Allah. Kata sembuh yang datang dari obat pun obat dari Allah, sembuhnya dari Allah, bukan obat keluar sembuh. Ini namanya tanzih. Kalau tidak, itu namanya tasbih. Ada yang serupa, punya kekuatan di selain Allah di makhluk ini. Obat boleh mengobati, makanan boleh mengenyangkan, orang boleh menyakiti. Nah, orang tak akan menyakiti kita. Orang yang sakit dengan hinaan orang lain itu kena dianya sakit. Tengok sejarah Nabi, tak pernah Nabi merasa sakit dihina, malah senyum. Karena tidak ada yang tidak datang daripada Allah. Bukankah yang namanya musibah dari Allah adalah dicuri orang, dihina orang, dipukul orang? Bukankah itu musibah? Katanya dari Allah. Bukankah kalaupun kita dapat rezeki dan kesenangan yang dari Allah itu adalah dari tangan orang lain? Apa mau dilemparkan uang 1 goni langsung ke kepala kita, mati tanpa ada sebab? Kita selalu kenapa cenderung ke tasbih? Maka timbul pertikaian, permusuhan dengan sebab tasbih, bukan tanzih. Ambilin air teh, ada. Ini tasbih tanbih bukan pembicaraan mutakalimin, tapi pembicaraan tasawuf. Kalau tasbih tanzih pembicaraan mutakalimin, akhirnya berbicara orang-orang musyabihin, zohiri, akhirnya mutajassimah, dan bukan. Itu pasal lain. Itu tentang ilmu, akli. Jangan dikira kita tidak tasbih. Kita sebenarnya tasbih. Jika ada musibah melalui orang-orang itu kita musuhi, betul-betul kita musuhi, kita tasbih sifatnya itu. Dia tunduk oleh kehendak Allah. Bukankah orang yang miskin perlu kita bantu? Orang yang bodoh kita perlu ajarkan. Orang yang berakhlak buruk perlu kita maafkan. Perlu artinya perlu kita tunjukkan akhlak baik. Bukankah tengok Nabi? Banyaknya orang Islam di tangan Nabi dengan akhlak mulia Nabi. Aku datang dari orang yang jika memberi tidak takut miskin. Aku datang dari orang yang kata-katanya meluluhkan hatiku. Pandangannya menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Tidak ada muka yang sebelum aku masuk ke rumah Muhammad kecuali muka Muhammad. Tetapi setelah keluar dari rumah dia tidak ada muka yang aku cintai kecuali muka Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan mereka. Karena tanzih. Nabi luka-luka, Nabi malah mengadukan, aku mengadukan kelemahanku dan kerendahan manusia terhadapku. Tapi bagiku itu tak mengapa. Yang penting agar engkau, yang penting ya, engkau ya Allah jangan marah kepadaku. Ya Rabb. Kenapa orang cenderung kepada tasbih? Keluar daripada tanzih. Apa sebab? Ini persoalan patutlah Syekh Jin tak dapat jawab kan?